Assalamualaikum. Hai teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Melia Ramawati pada video pembahasan gambar teknik. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan nih bagaimana gambar teknik ini dapat diolah menggunakan suatu aplikasi yang sangat canggih. Aplikasi ini bernama AutoCAD. Jadi, untuk itu teman-teman semua harus sudah menginstal aplikasi AutoCAD ini. Bisa teman-teman install yang tahun 2021 teman-teman. Nah, jika teman-teman semua sudah menginstal aplikasi AutoCAD 2021, bisa kita mulai dengan membuka terlebih dahulu aplikasi tersebut. Ini bisa kita okekan ya teman-teman. Kita tunggu sebentar dan akan muncul display AutoCAD 2021 pada layar sini. Nah, sebelum memulai, teman-teman harus mengetahui bahwa dalam AutoCAD ini memiliki banyak sekali komponen-komponen dan fitur-fitur serta dasar-dasar yang harus diperhatikan dalam memulai menggunakan AutoCAD. Nah, teman-teman semua bisa melihat pada layar sini adanya tanda plus berwarna hijau. Ini dapat disebut dengan kursor atau teman-teman juga dapat menyebutnya dengan nama lain yaitu crosshair. Ini dapat memudahkan kita dalam menggunakan AutoCAD juga dalam memilih berbagai fitur dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita memasuki yang dasar yang pertama, yaitu bisa teman-teman klik kanan pada mouse kalian, kemudian kita klik option, kita enter dan muncul option. Di sini ada file, display, open shape dan lain sebagainya. Pada display teman-teman bisa memilih color pada bagian belakang ini. Di sini saya memakai warna hitam, maka di sini saya pilih warna dark. Kemudian di bagian sini ada crosshair size. Nah, crosshair tadi merupakan tanda plus warna hijau tadi. Di sini teman-teman bisa memilih ukurannya, bisa dibesarkan ataupun dikecilkan. Di sini saya milih di ukuran 6 saja, teman-teman. Kemudian ada bagian user preference. Teman-teman bisa milih bagian 2 ini, milih satuannya nih teman-teman. Di sini aku milihnya di satuan milimeter. Maka di bagian bawahnya juga harus disamakan untuk milimeternya. Jadi teman-teman kalau milihnya inci, maka bagian target drawing unit ini juga inci ya teman-teman. Setelah itu bisa kita apply dan klik OK. Nah, satu lagi yang sangat penting yaitu teman-teman bisa klik kanan lagi terus unit. Teman-teman ketik unit dan enter. Nah, di sini teman-teman bisa memilih tipenya, bisa tipe desimal dan lain sebagainya. Di sini aku milihnya desimal. Terus untuk presisinya di sini banyak pilihannya, tapi untuk kali ini aku milihnya di 4 angka belakang koma. Dan untuk unit to scale inserted contentnya ini disamakan seperti tadi ya teman-teman di millimeter. Kita oke kan? Nah, terus untuk memudahkan dalam menggunakan AutoCAD ini dan sangat membantu, teman-teman bisa klik kanan lagi terus teman-teman ketik DS dan kemudian di enter. Di sini tidak bakal terdapat drafting setting, ada snap and grid. Nah, pada snap and grid ini sudah terselect ya teman-teman, ini kita ikutin aja seperti ini. Kemudian di polar tracking ada 90 derajat, kita pilih 90 derajat juga. Dan object snap, nah di object snap ini teman-teman bisa milih semuanya ataupun teman-teman bisa milih apa yang teman-teman mau aja. Dan di sini aku bakal pilih semua atau select all. Ya, setelah itu kita oke kan. Nah, terus pada display AutoCAD ini banyak sekali fitur atau komponennya seperti home, insert, annotate, parametric, view manage dan lain sebagainya. Nah, untuk memulainya kita coba membuat sebuah garis menggunakan line. Teman-teman bisa pilih line, kemudian teman-teman bebas mau menggambarnya di area mana. Di sini aku coba di bagian ini ya teman-teman, tarik garis. Nah, kalau teman-teman melihat adanya garis panjang warna hijau, itu merupakan snap and grid atau polar tracking tadi teman-teman. Jadi itu merupakan garis bantu yang memudahkan teman-teman juga dalam membuat gambar teknik menggunakan AutoCAD. Nah, terus di sini teman-teman bisa di sebelah kanan ataupun di atas, teman-teman bisa melihat bahwa kalau kita menggunakan polar tracking tadi 90 derajat tadi, maka garis yang mau kita bentuk itu bakal mengikuti 90 derajat
kelurusannya teman-teman. Itu. Kita coba bikin sebuah garis. Nah, terus apabila teman-teman sudah selesai menggunakan atau membuat sebuah garis, teman-teman bisa pilih escape, klik escape pada keyboard masing-masing. Jadilah sebuah garis pada AutoCAD. Kemudian kita coba menggunakan line untuk membuat sebuah persegi panjang. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, jadilah sebuah persegi panjang menggunakan line. Terus apa sih perbedaannya dengan polyline? Sebetulnya sama aja ya teman-teman. Polyline juga berfungsi untuk membuat sebuah garis pada AutoCAD, tapi bedanya itu kalau menggunakan polyline, apabila kita ngeblok, nah kalau di sebelah sini kan line, kita ngeblok nih, kita bisa milih garis yang mau kita blok atau kita delete, dan delete-nya itu sesuai garis yang kita pilih teman-teman. Nah, tapi kalau menggunakan polyline, kita blok, semua akan terblok. Jadi misalnya kalian menggunakan polyline dan kalian akan menghapusnya, semua akan terhapus gitu. Terus pada fitur AutoCAD ini juga ada yang namanya circle, ada arch atau garis lengkung. Circle ini bisa kita pilih yang kita mau. Arch ini juga atau garis lengkung juga bisa kita pilih apa yang kita mau. Nah, di sini ada rectangle. Rectangle ini merupakan alat bantu untuk membuat sebuah persegi ataupun kotak atau persegi panjang ya teman-teman, tanpa harus kita buat satu persatu. Tapi rectangle ini sama seperti polyline tadi, kalau kita blok dia bakal terblok semua teman-teman. Jadi kalau kita hapus bakal terhapus semua. Nah, bagaimana sih kalau teman-teman mau bikin garis yang sudah ada ukuran? Tinggal kalian pilih line, terus kalian tarik. Nah, di 9,8317 itu bisa diubah ya teman-teman, mau berapapun ukurannya seperti itu. Nah, terus kalau teman-teman mau tahu garis ini nih berapa sih ukurannya, teman-teman bisa klik, terus teman-teman tulis list, ketik list dan enter. Nah, di sini bakal terlihat nih bahwa line-nya itu memiliki length atau panjang sebesar 8,0609. Itu kita lanjut ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membuat sebuah segitiga pakai line, tentunya bisa banget, tinggal teman-teman pilih line, kemudian tarik garis ke atas seperti membuat segitiga pada umumnya, tarik garis ke bawah. Jadilah sebuah segitiga menggunakan garis line. Kemudian apabila teman-teman maunya membuat segitiga tapi ada tuh sudutnya, bisa banget, tinggal teman-teman pilih line lagi, kemudian pilih garis di mana areanya, kemudian tinggal kalian tarik ke atas. Ini 90 derajat, kalau ke sini 47 derajat. Nah, bisa teman-teman sesuaikan sesuai keinginan teman-teman ya. Nah, kalau mau cepet, teman-teman bisa langsung klik tab pada keyboardnya. Nah, langsung terubah. Terus kita pilih misalnya maunya 35 derajat, enter, jadilah segitiga dengan sudut 35 derajat. Nah, terus bagaimana nih mengetahui bahwa sudut ini 35 derajat? Karena kan nggak ada nih tulisannya. Itu teman-teman bisa nambahin di bagian sini ya, di angular. Terus teman-teman pilih garis yang bagian ini dan bagian ini misalnya. Nah, terus kita tinggal kalian taruh, jadilah terlihat 35 derajat di sini. Terus misalnya terlalu kecil tulisan 35 derajatnya, teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, terus pada anotatif ini kalian bisa milih misalnya mau diubah ke 0,5000. Nanti terubah. Nah, terubah jadi besar ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih ke bagian modify. Nah, di bagian ini terdapat yang pertama itu terdapat move. Nah, ini berfungsi untuk memindahkan gambar yang telah kalian buat nih teman-teman. Tinggal kita klik, kemudian kita pilih sisi ataupun gambar yang mau kita pindah. Terus klik kanan ini sekali, kemudian klik lagi sebelah kiri bagian ini ya teman-teman, bagian mouse kalian.
Nah, ini bebas kalian mau pindah ke manapun yang kalian inginkan. Misalnya kita taruh di sebelah situ. Sudah. Nah, kemudian ada lagi yang namanya rotate atau rotasi. Ini berfungsi untuk memutar gambar kalian semanapun 360 derajat, teman. Tinggal kita klik tadi, terus kita pilih apa yang mau kita putar. Nah, sama seperti tadi, klik kanan pada mouse, kemudian klik kiri pada mouse dan ditahan. Nah, ini bebas kalian mau muternya 360 derajat pun bisa, teman-teman. Misalnya di sini kita taruh. Nah, kemudian ada fungsi lagi gunting ini atau trim ya, teman-teman. Ini untuk menggunting ataupun memotong bagian yang kalian inginkan. Misalnya kalian maunya bikin segitiga, tapi kelebihan seperti ini, teman-teman, 2 garis ini lebih. Nah, kalian bisa menggunakan fitur trim atau yang berbentuk gunting di sini. Kemudian tinggal klik dan teman-teman tinggal pilih apa yang mau dipotong. Nah, tinggal klik, dia bakal otomatis hilang. Semudah itu menggunakan AutoCAD, teman-teman. Terus banyak lagi fitur-fitur yang bisa kalian gunakan, seperti bagian sini yaitu copy. Jadi tinggal kalian klik lagi copy, terus kalian pilih item ataupun gambar yang akan di copy, klik kanan, klik kiri, kemudian tarik. Jadi deh kopiannya tanpa harus membuat satu persatu dari awal lagi, teman-teman. Satu lagi yang perlu kalian semua ketahui, bahwa AutoCAD ini telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat menarik dan sangat membantu teman-teman untuk membuat sebuah gambar teknik. Nah, salah satu fiturnya itu yaitu bagian sini ya, teman-teman. Di AutoCAD ini kita bisa melihat gambar teknik yang telah kita buat ini dari berbagai tampak. Pada gambar yang telah aku buat ini terlihat dari tampak atas. Kita bisa memainkan, mau kita lihat dari tampak depan, tampak belakang, dan lain sebagainya dengan mengklik bagian panah-panah ini, teman-teman. Coba kita klik. Nah, ini bagian kanan dari gambar yang aku buat. Terus kayak kita klik lagi, ini bagian belakangnya, ini bagian left-nya atau bagian kirinya, teman-teman, dan ini bagian depannya. Itu, teman-teman. Tak hanya di bagian home, AutoCAD ini juga memiliki fitur-fitur yang sangat menarik yang tergabung dalam insert, annotate, parametric, view, manage, output, dan lain sebagainya yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah kalian dalam menggambar teknik. Nah, jadi teman-teman, aplikasi AutoCAD ini merupakan suatu aplikasi yang sangat efektif dan sangat membantu mempermudah teman-teman semua dalam membuat sebuah gambar teknik. Baik itu gambar teknik yang dasar ataupun nantinya teman-teman bakal membuat gambar teknik berupa di 3 dimensi, teman-teman. Nah, melalui AutoCAD ini juga teman-teman yang pemula bisa banget membuat gambar teknik dari awal, dari dasar-dasarnya dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada video pembahasan kali ini, dan semoga ilmu-ilmu yang telah aku berikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.